Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Henia Ailustari, mahasiswi UIN Suska Riau, Program Studi Pendidikan Kimia kelas 1A. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Materi dalam video pembelajaran kali ini adalah Pancasila dalam kaidah sejarah bangsa Indonesia. Sebelum memasuki video pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apa itu Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila, panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pancasila merupakan 5 prinsip dari negara Indonesia. Baiklah, memasuki video pembelajaran tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ini terbagi atas 4 era atau 4 masa. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Yang kedua, era kemerdekaan. Yang ketiga, Orde Lama. Dan yang keempat yaitu Orde Baru. Yang pertama, masa atau pra-kemerdekaan. Pancasila pada masa Kerajaan Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Dan yang ketiga, Majapahit. Masih di dalam masa pra-kemerdekaan, ini adalah salah satu dari 2 masa tadi. Yang kedua ini adalah masa penjajahan. Masa penjajahan ini ada 4 negara yang menjajah Indonesia pada masa itu, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan yang terakhir adalah Jepang. Yang kedua, era kemerdekaan, diawali dengan proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila terjadi dengan sangat alot, dengan banyak perjuangan dan banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan pada waktu itu. Proses perumusan Pancasila melalui 2 sidang. Yang pertama, sidang 1 BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, sidang 2 BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Selanjutnya, pengajuan usul dasar negara. Yang pertama, menurut Mr. Muhammad Yamin yang dikemukakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menurut Mr. Supomo yang dikemukakan pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Beliau mengemukakan yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Gagasan usulan yang ketiga yaitu datang dari Insinyur Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, hasil sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang tersebut menghasilkan yang pertama, menghasilkan dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua, membuat suatu pernyataan yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang kemudian diubah atau dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemilihan bentuk negara Indonesia. Selanjutnya, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Selanjutnya, hasil sidang PPKI pada
cara dan bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Periode pertama pada masa Orde Lama yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada saat itu, inilah yang terjadi. Periode tahun 1950 sampai 1959. Penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat memperjuangkan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau yang disebut sebagai voting. Selanjutnya periode tahun 1956 sampai 1965. Selanjutnya Orde Baru. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan saja, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah, dan demi persatuan dan kesatuan, hak-hak demokrasi dikekang. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.